dari waktu ke waktu presiden ini seperti menapaki sebuah tangga. Dia semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Makin angkuh, makin otoriter. Ya, itu terasa. Jadi kalau kita selama ini mengatakan presiden pelongo-pelongo, sebetulnya enggak. Dia hanya tampilannya aja pelongo-pelongo, tapi sesungguhnya pikirannya luar biasa. Faktanya apa? Petinggi negara di Indonesia ini semuanya takluk. Bahkan Ibu Megawati yang menjadikan dia presiden dikhianati sedemikian rupa pun nggak berani memecat presiden. Dikhianati. Para tokoh-tokoh besar partai politik kita, mulai Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, SBY, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, Zulkifli Hamzah, semua tekuk lutut kepada Jokowi. Jadi pelongo itu hanya kemasan. Fakta menunjukkan semua takluk. Nah, kita yang di sini pun dipaksa takluk untuk tidak bisa melakukan pemakzulan. Itu fakta. Dan dia berhasil membuat skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang berharga bisa bertemu dengan beliau-beliau para pejuang Republik ini yang tidak henti-hentinya menyuarakan tentang pemakzulan, meskipun situasinya tidak kondusif untuk itu. Jadi pada satu sisi menyampaikan pemakzulan memang harus dilakukan, tapi pada sisi lain setelah dikalkulasi juga paham bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakzulan khususnya secara konstitusional. Nah, tadi muncul referendum, muncul gerakan rakyat, people power dan sebagainya. Itu kan jalan lain ketika situasi negeri ini tidak memungkinkan pemakzulan secara konstitusional. Bapak dan Ibu, setiap ada yang membicarakan tentang pemakzulan, saya teringat Juni 2022, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur bertemu di Gedung Astranawa. Pada waktu itu sudah berkesimpulan bahwa Pak Jokowi memang sudah harus dimakzulkan. Itu 1,5 tahun yang lalu. Mengapa? Pertimbangannya sama. Banyak dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Kita sebut satu persatu yang Bapak Ibu sebut di depan tadi. Ditambah dengan satu analisis faktual bahwa banyak kebijakan dari presiden ini yang menyengsarakan rakyat. Satu, melanggar konstitusi. Sisi lain, banyak kebijakan yang mestinya itu bijaksana, tetapi malah membuat situasi itu makin runyam, rakyat yang dirugikan dan kemudian lebih banyak ke pihak oligarki. Itu fakta. Dan dari waktu ke waktu presiden ini seperti menapaki sebuah tangga. Dia semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Makin angkuh, makin otoriter. Ya, itu terasa. Jadi kalau kita selama ini mengatakan presiden pelongo-pelongo, sebetulnya enggak. Dia hanya tampilannya aja pelongo-pelongo, tapi sesungguhnya pikirannya luar biasa. Faktanya apa? Petinggi negara di Indonesia ini semuanya takluk. Bahkan Ibu Megawati yang menjadikan dia presiden dikhianati sedemikian rupa pun nggak berani memecat presiden. Dikhianati. Para tokoh-tokoh besar partai politik kita, mulai Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, SBY, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, Zulkifli Hamzah, semua tekuk lutut kepada Jokowi. Jadi
Pelongo-pelongo itu hanya kemasan. Fakta menunjukkan semua takluk. Nah, kita yang di sini pun dipaksa takluk untuk tidak bisa melakukan pemakzulan. Itu fakta. Dan dia berhasil membuat skenario menyandera kita bersama. Kalau kita sekarang nekat pemakzulan, kita sendiri juga khawatir tiba-tiba dia membuat perpu keadaan darurat, pilpres ditiadakan. Iya kan, ada kekhawatiran kok di kita, sehingga kita ragu-ragu bergerak. Nah, disitulah sebetulnya kita, ya meskipun dengan senyum kejut, kita harus angkat topi. Luar biasa ini si pelongo-pelongo ini. Licikannya. Itu terjadi betul. Siapa di negeri ini yang sekarang berani melawan Jokowi? Ya kita. Tapi hanya sebatas begini. Maaf kalau saya mengatakan sebatas begini. Memang itu yang bisa kita lakukan. Meskipun tetap saya menghargai. Kami menghargai. Kenapa? Kita sejak 1,5 tahun lalu memang menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan. Pertimbangannya sudah jelas. Ditambah ke sini, makin ke sini tambah lagi. Cawe-cawe itu produk baru. Iya kan? Sebelum itu nggak ada cawe-cawe. MK diobok-obok produk baru. Ya. Setelah ini apa? Pasti ada. Kemarin barusan Jakarta mau dijadikan satu kawasan dikuasai oleh wakil presiden. Ini apa lagi? Besok akan ada lagi. Sampai dengan berakhirnya masa jabatan presiden Oktober 2024. Kegilaan apa lagi? Kelicikan apa lagi yang akan dilakukan? Maka kalau bicara tentang ayo dimakzulkan, oh saya siap, ayo makzulkan gitu. Semakin cepat semakin baik. Kami sudah menyerukannya 1,5 tahun yang lalu. Petisi-petisi kemudian ada, silakan, bagus, berarti mulai sadar kan gitu. Makin kesini makin banyak yang petisi. Tapi satu catatan penting yang kemarin saya sampaikan ke Prof. Daniel, maaf, kita buat petisi sana, kelompok ini buat petisi lagi, kelompok ini buat petisi lagi. Tindak lanjutnya apa? Dan kelompok-kelompok itu pernahkah bisa bicara di dalam satu meja menyusun rencana pemakzulan yang itu dilakukan bersama-sama? Belum. Saya ikut di kelompok sana, jadi saya tanda tangan petisi mungkin 3 atau 4 saya. Di sini ikut, di sana ikut, di sini ikut. Tetapi outputnya apa? Setelah ini apa? Maka dalam konteks ini memang kita perlu membuat analisis secara lebih dalam. Kita ini dihadapkan pada pilihan yang susah. Dan kembali lagi kita harus mengakui kelicikan dia. Tadi sudah diakui oleh kita bersama. Kita mau tetap pemakzulan, khawatir pilpres dihentikan. Kalau pilpres dihentikan, siapa yang diuntungkan? Dia lagi. Dia akan bilang keadaan darurat, akan muncul nanti 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Itu pasti dilakukan. Kita mau melawan, nggak bisa. DPR akan diuntungkan. Kalau 3 diperpanjang, DPR diperpanjang juga kan? Dia akan bilang, oke, nggak apa-apa, sama-sama diperpanjang. Karena kita lihat moralitas wakil rakyat kita, kalau masih bisa disebut wakil rakyat, itu seperti itu. Ya, itulah faktanya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan makzulkan, iya ayo makzulkan. Tapi gimana? Referendum bagus. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah kita optimis dalam referendum nanti akan menang? Nah, beliau sudah pesimis. Bukan pesimis, kita lihat realitanya. Nah, ya, itu hal-hal yang memang patut menjadi kajian bersama. Maka ketika kemarin Pak Daniel konteks saya tentang hal ini, saya sampaikan, satu sisi saya salut. Ini memang harus dilakukan. Saya tetap mendukung. Tetapi saya sampaikan, kami juga tidak ingin kehilangan momentum. Saat ini Pilpres sudah akan berjalan. Walaupun ada pesimisme Pak Anies Baswedan,
apa mungkin bisa menang di tengah kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu. Tetapi bagi kami, kita tidak punya jalan lain untuk merubah ini. Yang betul-betul bisa konstitusional dan berada di depan kita adalah Pilpres. Maka kami telah memantapkan langkah. Untuk sementara kami tidak berpikir soal pemakzulan, tapi kami berupaya sedemikian rupa untuk membuat Pak Anies bisa menang dalam Pilpres 2024. Itu yang kami. Saya kira itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.